Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gans Film. Setelah vakum beberapa bulan, Gans Film kembali hadir membawakan sebuah alur film dengan judul Tare Zamen Par. Film yang dirilis tahun 2007 ini secara garis besar menceritakan tentang seorang bocah berusia 9 tahun yang mengalami gangguan yang disebut dengan disleksia. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa bocah ini mengalami kelainan atau gangguan mental. Namun siapa sangka, anak yang seringkali dicap bodoh ini sebenarnya adalah anak yang jenius dan memiliki bakat melukis yang luar biasa. Gimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah yang sedang menangkap ikan di selokan, kemudian dimasukkan ke dalam botol minumnya. Tak lama kemudian, seseorang menariknya dan mengajakkannya untuk naik bus sekolah yang akan mengantarkan anak-anak pulang ke rumah mereka. Setelah turun dari bus, bocah itu langsung bermain dengan anjing miliknya yang ada di depan rumah, sembari melemparkan kertas yang ada di tangannya. Sesampainya di rumah, bocah tersebut langsung menaruh ikan hasil tangkapannya, lalu dimasukkan ke dalam akuarium peliharaannya. Bocah itu bernama Ihsan. Ketika sedang bermain puzzle, ibunya menanyakan di mana kertas hasil ujian miliknya, yang seharusnya hari itu adalah pembagian hasil ujian. Namun, Ihsan nampaknya acuh terhadap ibunya, dan dia tidak menjawab pertanyaan ibunya. Tak lama kemudian datang abangnya Ihsan yang bernama Johan. Dia merupakan anak yang pintar di sekolah dan selalu mendapat ranking setiap semester. Ihsan kemudian berlari keluar rumah untuk bermain dengan anjing miliknya. Di sana juga terdapat beberapa anak lain seusianya yang sedang bermain bola. Secara tak sengaja, bola tersebut mengarah kepada Ihsan. Lalu Ihsan mengambil bola tersebut dan bermaksud untuk melemparkannya kepada anak-anak yang sedang bermain. Namun, karena terlalu keras, lemparan Ihsan mengakibatkan bola itu malah terlempar jauh. Sesaat kemudian, datang seorang bocah yang memiliki tubuh besar. Dia bernama Ranjit. Ranjit kemudian menyuruh Ihsan untuk mengambil kembali bolanya. Akan tetapi, Ihsan malah terdiam. Ranjit yang kesal karena Ihsan hanya terdiam berdiri, kemudian mendorongnya hingga keduanya terjatuh dan saling memukul satu sama lain. Kepala Ihsan terbentur yang mengakibatkan dahinya berdarah, sementara Ranjit tangannya berdarah karena digigit Ihsan. Menangis kemudian langsung pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, Ranjit bersama ibunya mendatangi rumah Ihsan dan memarahi kedua orang tua Ihsan karena anak mereka sudah menggigit tangan anaknya hingga berdarah. Ihsan yang kebetulan berada di situ menjadi sasaran dari kemarahan ayahnya, sehingga ayahnya langsung menampar Ihsan dengan cukup keras. Setelah Ranjit dan ibunya pulang, ayah Ihsan masih murka dengannya. Kemudian, ayahnya mengatakan bahwa ini merupakan kesekian kalinya Ihsan mendapat keluhan dari tetangga mereka. Bukan hanya itu, dari pihak sekolah juga sering mendapat keluhan karena tingkah laku Ihsan yang selalu membuat masalah. Setelah mandi dan lukanya sudah diobati ibunya, Ihsan bertanya kepada ayahnya yang sedang mengemasi barang-barang di dalam koper. Ayahnya sedang ada tugas di luar kota sehingga akan meninggalkan rumah untuk beberapa hari. Ihsan menyangka ayahnya pergi karena dirinya yang selalu berkelahi dengan teman-temannya. Keesokan harinya, seperti biasa, Ihsan pergi ke sekolah. Saat sedang belajar di kelas, Ihsan disuruh oleh gurunya untuk membaca bacaan di buku. Namun karena Ihsan sangat kesulitan membaca buku, alhasil dia pun ditertawakan anak-anak lain dan dihukum oleh gurunya, yaitu disuruh keluar dari kelas. Begitulah Ihsan setiap hari di sekolah, selalu dihukum dan menjadi bulan-bulanan oleh anak-anak yang lain karena dirinya tidak bisa membaca, menulis ataupun berhitung. Ihsan kemudian memutuskan untuk keliling-keliling sendirian sebelum pulang ke rumahnya. Dia bolos hari itu dan menikmati hal-hal yang ia lihat pada saat itu. Ihsan merupakan anak yang gemar melukis, bahkan ia sangat mencintai lukisan. Banyak lukisan yang ia buat bahkan semuanya sangat menakjubkan. Namun, tak seorang pun yang bisa memahami Ihsan. Bahkan, saat ibunya mengajarinya membaca atau berhitung, Ihsan selalu menolak dan langsung pergi begitu saja. Saat malam tiba sebelum tidur, Ihsan mengatakan kepada abangnya bahwa hari ini dia bolos. Abangnya langsung marah dan bermaksud melaporkannya kepada ibunya. Ihsan memohon agar abangnya tidak mengatakan hal itu kepada ibu mereka, karena akan sangat marah apabila ibunya mengetahui hal tersebut. Ihsan kemudian merayu abangnya untuk menuliskan surat keterangan sakit untuk mengelabui guru pada hari dia bolos. Dengan ekspresi yang menyedihkan dan sedikit rayuan, akhirnya abangnya pun menuliskan surat keterangan sakit untuk dia.
Keesokan harinya setelah menyerahkan surat keterangan tersebut kepada gurunya mengatakan bahwa hari ini akan ada ujian matematika mendadak. Ihsan yang sama sekali tidak paham dengan hitungan, saat melihat kertas soal dia malah berimajinasi, dan dengan penuh percaya diri dia kemudian mengisi lembar jawaban, yang ternyata dari beberapa soal hanya satu soal yang Ihsan jawab, itu pun jawaban asal-asalan. Beberapa hari kemudian ayah Ihsan baru pulang tugas. Ihsan lalu meminta oleh-oleh kepada ayahnya. Ketika Ihsan sedang makan, ayahnya tak sengaja menemukan surat izin yang ditulis oleh Yohan. Ayahnya kemudian menanyakan kepada ibu Ihsan apakah Ihsan kemarin sakit, sehingga dibuatkan surat. Yang kita ketahui bahwa surat tersebut ditulis oleh Yohan. Lagi-lagi Ihsan dimarahi oleh ayahnya, apalagi setelah dia mengatakan bahwa dirinya bolos sekolah. Ayahnya mengatakan bahwa hal apapun bisa saja terjadi di luar sana saat dirinya pergi sendirian. Keesokan harinya, ayah dan ibu Ihsan mendatangi kepala sekolah untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi mengenai kejadian tempo hari. Guru-guru yang lain juga mengatakan bahwa Ihsan tidak ada peningkatan sama sekali, masih sama seperti tahun sebelumnya. Gurunya bahkan mengatakan bahwa membaca dan menulis bagi Ihsan adalah sebuah hukuman, dan buku-buku adalah musuh baginya. Di sini juga akhirnya terbongkar bahwa kertas hasil ujian sudah diserahkan kepada Ihsan. Namun kenyataannya, kertas yang Ihsan lempar di awal film itu adalah kertas hasil ujian, yang tentu nilainya pasti 0 semua. Kepala sekolah mengatakan bahwa Ihsan tidak bisa dibantu lagi. Mungkin saja Ihsan memiliki masalah pada mentalnya, sehingga dia perlu masuk sekolah berkebutuhan khusus. Mendengar perkataan itu, ayah Ihsan sangat marah dan tidak terima dengan ucapan kepala sekolah, sehingga mereka langsung pergi meninggalkan ruangan. Sesampainya di rumah, ayah Ihsan menjelaskan bahwa Ihsan akan pindah ke sekolah dan tinggal di asrama, yaitu di New Era School di Panjagani. Mendengar itu, Ihsan tentunya tidak terima, sehingga dia langsung menangis dan menolak keinginan ayahnya. Ayahnya yang keras kepala dan selalu bersifat keras terhadap Ihsan tidak bisa dibantah meski ibunya mengatakan bahwa pindah sekolah di pertengahan semester sangat sulit. Sambil menangis, Ihsan terus-menerus menolak keinginan ayahnya, sampai Ihsan terbawa mimpi akan berpisah dengan kedua orang tuanya beserta abangnya. Hari yang berat bagi Ihsan pun tiba. Kedua orang tuanya beserta abangnya mengantarkan Ihsan ke asrama. Di hari pertamanya, Ihsan selalu sedih dan teringat dengan kedua orang tuanya. Hari-harinya dipenuhi dengan termenung dan tidak mau bicara. Bahkan selama mengikuti kegiatan di asrama, nampaknya Ihsan tidak bersemangat sama sekali, dan seringkali mengalami kesalahan saat di kelas. Sehingga guru-gurunya juga menyimpulkan bahwa memang benar, Ihsan adalah anak yang memiliki IQ yang rendah. Ihsan memiliki seorang teman yang mungkin akan menjadi teman baiknya. Dia bernama Rajan. Rajan nampaknya mengalami cedera pada kakinya, sehingga dia menggunakan alat bantu untuk berjalan. Rajan yang merupakan anak paling pintar di kelas juga sedikit demi sedikit memahami Ihsan. Selama ini, Ihsan berasumsi bahwa anak-anak yang masuk asrama adalah anak-anak yang mendapat hukuman dari orang tuanya. Rajan kemudian menjelaskan bahwa itu tidak benar. Buktinya, Rajan sendiri dia bersekolah di sana namun tidak tinggal di asrama, melainkan tinggal di rumahnya sendiri. Setiap kali masuk pelajaran, Ihsan semakin hari semakin menurun dalam hal memahami materi. Bahkan, dia sering menangis karena tidak bisa membaca buku. Hal inilah yang membuat dirinya semakin menjadi seseorang yang pendiam dan penyendiri. Bahkan ketika keluarganya datang berkunjung, Ihsan malah pergi meninggalkan mereka. Suatu hari, Ihsan termenung di atas gedung sekolah sambil melihat pemandangan di sana. Rajan tiba-tiba datang dan berteriak agar Ihsan tidak melompat dari sana, karena dia mengira Ihsan akan terjun dari atas gedung. Setelah mengetahui kalau Ihsan tidak akan melakukan hal tersebut, mereka pun langsung kembali ke dalam kelas. Rajan menjelaskan bahwa akan ada guru baru sebagai guru pengganti sementara untuk mata pelajaran melukis. Sesampainya di kelas, semua murid menantikan kedatangan guru baru. Hal tak terduga pun terjadi ketika seorang berpakaian sama halnya badut datang dan melompat-lompat di hadapan mereka. Tiada lain, itu adalah guru baru yang akan mengajar mata pelajaran seni atau melukis di kelas mereka. Nampaknya guru baru itu sangat periang dan dengan penuh semangat dalam mengajar, bahkan mereka bernyanyi dan menari bersama di dalam kelas, yang membuat seisi kelas bersorak-sorai penuh kegembiraan. Namun tidak bagi Ihsan, dia tetap diam dan masih datar seperti sebelumnya. Selanjutnya, pelajaran melukis pun dimulai. Semua siswa dibebaskan untuk melukis apa saja yang mereka ingin lukis. Lagi dan lagi, Ihsan sendiri yang tampaknya tidak menyentuh kertas dan kuas sama sekali. Saat itulah guru baru yang bernama Ramsan Karanikum mulai memperhatikan tingkah laku Ihsan.
yang sepertinya berbeda dengan anak-anak yang lain. Malam harinya, Ihsan mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa pada akhir pekan mereka tidak bisa datang berkunjung karena Johan abangnya sedang mengikuti final dalam perlombaan tenis. Namun Ihsan tidak menjawab sepatah kata pun dan langsung meninggalkan telepon dari ibunya. Keesokan harinya Ram kembali bertemu dengan Ihsan. Namun masih sama, Ihsan masih tidak mau bicara. Hingga pada akhirnya Ram bertanya kepada Rajan terkait apa yang sebenarnya terjadi dengan Ihsan yang selalu terlihat ketakutan. Tak lama kemudian Ram memeriksa semua buku catatan Ihsan dan dia menemukan bahwa semua tulisan Ihsan sebenarnya memiliki suatu pola tertentu yang membuat dirinya merasa seperti menjalani hukuman saat belajar. Ram dapat menyimpulkan bahwa Ihsan sedang mengalami suatu kelainan yang disebut sebagai disleksia, yaitu gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak, sehingga anak mengalami kesulitan membaca. Ram yang merupakan guru di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus pun sangat tertarik untuk membantu Ihsan dalam belajar dan mengembalikan keceriaannya. Sehingga suatu hari dia bertekad untuk mendatangi rumah Ihsan dan berbicara kepada orang tuanya. Ram menjelaskan bahwa Ihsan bukanlah anak abnormal atau sejenisnya. Dia adalah anak dengan gangguan disleksia yang menyebabkan dirinya seperti anak bodoh dan malas. Ram menjelaskan juga bahwa Ihsan memiliki satu kecerdasan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain seusianya. Ihsan hanya tidak bisa mengenali huruf yang membuatnya menulis sering terbalik atau tertukar. Pada saat itulah Ram memperhatikan bahwa banyak lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan semua hasilnya sangat menakjubkan. Ram kemudian mengatakan bahwa Ihsan adalah anak yang jenius. Bisa dilihat dari gambar dan lukisan yang dibuatnya, sangat di luar nalar jika dibandingkan dengan zaman itu. Artinya, Ihsan memiliki keistimewaan dalam melukis. Namun karena terkena tekanan dari ayahnya yang terlalu keras, sehingga Ihsan tidak bisa berkembang di sana. Mendengar semuanya itu, ayah dan ibu Ihsan awalnya meragukan. Namun setelah panjang lebar menjelaskan, akhirnya mereka percaya dan memohon agar Ram dapat membantu Ihsan agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya saat di kelas, Ram menunjukkan hasil gambar miliknya yang dia ambil saat mendatangi rumah Ihsan. Ihsan sangat terkejut melihat itu. Ram kemudian melanjutkan cerita tentang seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis lalu bisa menjadi ilmuwan terkenal, yaitu Albert Einstein. Dan beberapa kisah lainnya yang poinnya adalah untuk mengingat Ihsan bahwa dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja dia belum tahu tentang hal itu. Setelah menceritakan semuanya, Ram mengajak seluruh siswanya untuk pergi ke kolam dan mencari hal apa saja yang membuat mereka senang dan berkreasi sebebas-bebasnya. Lagi dan lagi, Ihsan membuat sebuah perahu mainan dari kayu dan barang-barang yang ia temukan di sekitar kolam. Yang lebih menakjubkan, perahu tersebut bisa berlayar di kolam, sehingga anak-anak yang lain dan Ram sendiri sangat kagum dengan mainan buatan Ihsan. Bahkan, Ram menyimpan perahu tersebut di rumahnya. Ram yang tidak menyerah pun hari itu mendatangi kepala sekolah untuk membicarakan Ihsan. Awalnya, kepala sekolah mengira akan mengeluh saat mengajari Ihsan, sama seperti keluhan dari guru-guru yang lain. Sambil membawa lukisan yang dilukis Ihsan, Ram menjelaskan bahwa Ihsan memiliki bakat di bidang lain. Ram percaya kalau Ihsan adalah anak yang jenius. Ram hanya ingin agar kepala sekolah memberikan kesempatan untuk membantu Ihsan dalam belajar, sehingga tahun ini Ihsan bisa mendapatkan peningkatan. Kepala sekolah terlihat ragu, namun setelah mendengar dan melihat lukisan Ihsan, akhirnya kepala sekolah mengizinkan agar Ram menjadi guru les privat bagi Ihsan. Sejak saat itulah Ram dan Ihsan hampir menghabiskan waktu untuk belajar sambil bermain. Bahkan Ram mengajar dengan cara yang tidak biasa agar pemahaman Ihsan lebih mudah dari membaca, menulis dan berhitung, serta melukis. Dengan ketekunan dan keseriusan, lambat laun kemampuan Ihsan mulai terlihat. Dia sudah bisa mengenali huruf dan sudah bisa mengeja tulisan. Suatu ketika Ram mengadakan lomba melukis untuk seluruh siswa dan guru di sekolah tersebut. Semua orang boleh mengikut dalam lomba melukis tersebut, termasuk guru dan kepala sekolah. Dan yang menjadi juri adalah pelukis terkenal. Saat memberitahukan kepada siswanya, tiba-tiba ayah Ihsan datang ke kelas untuk berbicara dengan Ram. Ayahnya mengatakan bahwa mengenai disleksia yang dialami oleh anaknya bukanlah karena kurang perhatian dari orang tua.
Saat itulah Ram menjelaskan bahwa pentingnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Ram mengatakan bahwa itu adalah bentuk kepedulian kepada anak. Ayah Ihsan yang sering kali keras bahkan sering memukul Ihsan sangat sedih mendengar perkataan Ram dan sangat tertampar dengan kalimat yang diucapkannya. Sehingga dia pergi begitu saja. Sesampainya di luar, ia melihat Ihsan yang tengah membaca informasi lomba melukis yang dipajang di papan pengumuman. Ayahnya yang tidak bisa menahan tangis melihat anaknya sudah mulai bisa membaca pun akhirnya langsung pergi begitu saja. Pagi-pagi sekali, berbeda seperti hari biasanya. Ihsan bangun tidur kemudian bersiap-siap dengan pakaian rapi dan bersepatu. Semuanya dia lakukan sendiri. Kemudian dia pergi meninggalkan asrama dan langsung pergi ke kolam. Entah untuk apa, yang jelas hari itu Ihsan terlihat benar-benar berbeda dan bisa lebih mandiri. Hari itu merupakan hari di mana akan diadakan lomba melukis bagi seluruh siswa dan guru. Sudah tampak anak-anak dan orang tua serta guru memenuhi tempat lomba. Ada ratusan anak yang mengikuti kompetisi itu. Namun, Ram masih bingung kenapa dari tadi dia tidak ada melihat Ihsan. Saat Ram menanyakan keberadaan Ihsan kepada Rajan, Rajan mengatakan bahwa Ihsan sudah pergi sebelum mereka semua bangun tidur. Tamu istimewa sekaligus juri lomba juga sudah hadir, yaitu Lalita Lakshmi, yang merupakan pelukis terkenal. Karena semua peserta lomba sudah hadir dan sudah memadati tempat lomba, akhirnya lomba melukis pun dimulai. Namun Ihsan masih belum kelihatan. Tak lama kemudian Ihsan muncul menuruni tangga dan langsung disambut oleh Ram. Semua orang melukis termasuk Ram juga ikutan melukis. Banyak candaan terjadi saat melukis, terutama antara guru-guru dan siswanya, yang mengejek bahwa lukisan guru mereka sangat jelek dan terlihat aneh. Semua orang bergembira, namun Ihsan hanya fokus dengan goresan di lukisnya, tanpa menghiraukan kiri kanan. Setelah Ihsan selesai melukis, dia menunjukkan hasil lukisannya kepada Ram. Ram sangat terpukau ketika melihatnya. Dia begitu takjub memandang lukisan yang dibuat oleh Ihsan. Lukisan Ihsan terlihat tidak biasa dan hanya orang-orang berbakat yang bisa mengekspresikan lukisan seindah itu. Ihsan juga melihat hasil lukisan Ram, yang ternyata Ram melukis diri Ihsan. Dengan mata berkaca-kaca, Ihsan kemudian meneteskan air mata. Dia terharu dengan lukisan yang dibuat oleh Ram. Setelah semuanya selesai, kepala sekolah mengumumkan siapa juara dari lomba melukis. Juri Lalita memilih 2 lukisan terbaik dan keduanya hampir sama nilainya. Namun kepala sekolah mengatakan bahwa baru kali ini ada siswa yang mengalahkan gurunya, dan yang menjadi pemenang lomba melukis ini adalah Ihsan. Tidak hanya itu, kepala sekolah mengatakan bahwa Ihsan akan menjadi potret untuk buku tahunan sekolah mereka. Foto Ihsan akan dipajang di buku. Ihsan yang mendengar namanya dipanggil untuk maju, awalnya dia bersembunyi di antara siswa yang lain. Mungkin karena takut. Karena semua orang bertepuk tangan bahkan berdiri, akhirnya Ihsan maju untuk menerima hadiah lomba. Ihsan yang begitu terharu langsung menangis dan memeluk Ram. Semua orang bergembira melihat itu, bahkan tepuk tangan pun tidak berhenti. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan libur semester. Ihsan yang dijemput oleh kedua orang tuanya begitu terkejut saat menerima hasil belajar Ihsan selama ini. Mereka seakan-akan tidak percaya kalau Ihsan mengalami peningkatan yang luar biasa di sekolah itu. Ayah Ihsan yang tidak percaya akan hal itu pun langsung bertemu dengan Ram dan mengucapkan terima kasih serta tidak bisa menahan air mata. Karena Ram sudah membuat anak mereka menjadi seperti sekarang. Sebelum naik ke mobil, Ihsan kembali memeluk Ram. Kemudian film pun berakhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.